Video ini viral di medsos. Narasinya menjelaskan bahwa seekor burung dengan penuh kasih sedang memberi makan induknya yang sudah tua dan tidak bisa terbang lagi. Sepintas narasi ini mengharukan dan membawa pesan moral yang sungguh mulia, yaitu bakti anak pada orang tuanya. Namun sesungguhnya informasi itu sangat menyesatkan dan telah mengecoh banyak netizen. Sebagai penggemar fotografi burung, saya tahu betul bahwa burung yang nampak renta itu sebetulnya adalah anak burung kedasih. Burung kedasih ini parasit yang sifatnya sungguh jahat dan licik. Ini beberapa koleksi foto saya yang menunjukkan bagaimana anak burung kedasih yang sedang diberi makan oleh inangnya. Inang adalah induk burung lain yang umumnya badannya lebih kecil. Induk burung kedasih tidak pernah menyiapkan sarangnya sendiri. Mereka sengaja bertelur di sarang burung lain, dan celakanya telur kedasih ini lebih cepat menetas. Ironinya, sang inang tidak sadar bahwa anak kedasih yang ia rawat dan beri makan itu sebenarnya pembunuh dari anak kandungnya sendiri. Bayi kedasih terlahir kuat dan punya naluri yang licik dan jahat. Bayi itu akan membuang seluruh telur sang inang agar ia bisa memonopoli seluruh makanan yang dibawa sang inang. Ironinya lagi, sang inang tidak pernah sadar akan kejahatan yang dibuat oleh anak kedasih itu. Ia akan terus memberinya makan sampai anak kedasih itu dapat terbang dengan sendirinya ke alam bebas. Ternyata alam memang mengizinkan kebenaran hidup di antara kebatilan. Gulma dibiarkannya tumbuh di antara padi. Ilalang dibiarkannya tumbuh di antara gandum. Hidup ini rupanya memang penuh ironi. Menjelang pemilu tahun 2019, saya beberapa kali diminta untuk memberi seminar tentang mengapa orang mudah percaya hoaks. Ketika itu saya percaya bahwa masyarakat perlu diajak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya agar mampu berpikir lebih kritis. Namun orasi ilmiah Pak Dahlan Iskan di acara wisuda ketiga program sarjana IAI Al-Aziz tahun 2023 tentang zaman kebenaran baru membuat saya sadar bahwa di zaman medsos yang gila-gilaan ini, apalagi dengan teknologi AI, mereka yang punya kemampuan berpikir kritis pun masih mudah terkecoh. Ya begitulah, karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu
datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah, inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing, dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Ini yang disebut kebenaran baru. Jadi informasi palsu semacam video anak burung yang memberi makan burung tua ini akan kian banyak beredar tanpa bisa kita bendung. Para buzzer pun akan semakin liar membuat narasi-narasi untuk memutarbalikkan fakta. Orang kritis makin mudah terkecoh. Ajakan mengembangkan kemampuan kognitif pun nampak sia-sia. Arus informasi yang mengecoh tidak lagi dapat dibendung. Orang kemudian berpaling pada konsep omnipotent dan omniscient, artinya yang maha kuasa dan maha tahu. Semua agama mengajarkan bila usaha manusia sudah tidak lagi mampu, maka mohonlah bantuan dari yang maha kuasa dan maha tahu. Tahun ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Pertama, kita mesti bersyukur Tuhan Yang Maha Kuasa pernah memberi seorang proklamator dan pemimpin yang sungguh mencintai anak-anak dan bangsanya. Up to him is there. Halo. Saya ingin mengajak seluruh umat beragama di negeri ini untuk menyatukan hati. Mohon petunjuk agar kita dapat melihat kebenaran itu sebagai kebenaran dan memberi kemampuan untuk mengikutinya. Mohon petunjuk agar kita dapat melihat kebatilan itu sebagai kebatilan dan memberi kemampuan untuk menjauhinya. Semoga hati para pemimpin dipenuhi semangat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kekuatan dalam menjalankan tugas, dan rahmat dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga mereka mampu mengantar putra-putri kita ini mengejar mimpi. Kau bilang aku tak bisa, aku sedang berjuang. Kau bilang aku tak mampu, aku sedang melangkah. Meraih mimpi, merajut asa, menggapai angan.
dengan waktu tersisa. Aku terus melangkah, takkan pernah berhenti sampai semuanya menjadi